kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasangkayu yang terdiri atas 2 orang, saya Esya Faiza Pui dan kawan saya Muhammad Idris Jamal. Ya, kami akan mempraktikkan coaching 2 sesi. Sesi pertama saya selaku coach dan Pak Idris sebagai coachingnya, dan sesi kedua Pak Idris sebagai coach dan saya sebagai coachingnya. Bisa kita mulai Pak Idris ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Bu Besar. Agak kari Bapak, sehat Ji? Ya, sehat Bu. Ya, Alhamdulillah. Cuma saya lihat ini Pak Idris ini agak lesu-lesu sedikit ini. Tadi ada chatnya Pak Idris masuk di HP. Katanya ada yang ingin Pak Idris bicarakan. Ada yang bisa saya bantu Pak Idris? Iya Bu. Chat masuk. Nah, saya mau bertanya Bu. Ini ada masalah saya ini Bu. Masalah pertama ini Bu, saya sebagai guru mata pelajaran Bu. Tambah lagi Bu, pas pembagian tugas Bu, saya di ketua jurusan Bu. Tambah lagi panitia prakerin Bu. Situ Bu. Saya agak mulai keteteran ini mengerjakan LMS Bu, bertambah tugas Bu. Kalau boleh tahu tabe Pak, Bapak selaku apa di situ di panitia prakering di situ? Saya selaku di situ panitia kering Bu, saya itu sebagai pendamping Bu. Masya Allah. Tambah lagi sekarang Pak Idris juga sebagai CGP ya Pak ya. Sebagai CGP ya Bu. Tapi tambah lagi ini tugas Bu. Tugas yang mana maksudnya ini Pak? Ya tugas Bu. Tugas sebagai ketua jurusan Bu. Maka saya lulus calon guru penggerak Bu, bertambah lagi tugas pada saat pembagian tugas Bu, bertambah sebagai ketua jurusan, tambah lagi sebagai panitia prakerin Bu, tambah juga lagi mata pelajaran Bu. Karena alhamdulillah Bu, sekolah kami mulai peningkatan Bu, bertambah siswa Bu, berarti pelajaran bertambah, berarti jam mengajar saya bertambah Bu. Nah kelasnya bertambah Bu, kelas 10-nya Bu. Masya Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, masalah yang Pak Idris hadapi sekarang ini, Pak Idris keteteran ya mengatur waktunya, di mana Pak Idris kan notabene Pak Idris kan sebagai guru mata pelajaran. Semua kelas Bapak pegang ya Pak ya? Ya Bu, saya pegang iya. Semua kelas. Yang 4 kelas itu ya Pak ya. Tambah lagi Pak Idris alhamdulillah sebenarnya terpilih sebagai ketua jurusan ya, begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Tambah lagi sebagai panitia prakering, Pak Idris malah sebagai pendampingnya. Iya Bu. Ya, sementara Pak Idris sekarang lulus sebagai CGP Angkatan 10 ya Pak Idris ya, Masya Allah sekali. Jadi Pak Idris keteteran mengatur waktunya, begitu Pak Idris? Iya, Bu. Sama waktu untuk mengerjakan tugas LMS ini Bu. Oh iya. Jadi kira-kira apa yang ingin kita capai dari pembicaraan ini Pak Idris, pembicaraan singkat kita ini? Ingin dicapai pembicaraan sekarang Bu, mudah-mudahan semua tugas bisa terlaksana dengan baik Bu. Kami ini sebagai tugas pokok Bu, sebagai ketua jurusan Bu, pendamping prakerin terkhusus ini Bu, mudah-mudahan bisa selesai ini Bu, di calon guru penggerak lulus Bu, bisa lulus di situ Bu, pada saat bisa kerjakan tugas di LMS-nya Bu sesuai dengan waktunya Bu. Insya Allah. Oke.
Jadi bisa disimpulkan ini tentang manajemen waktu ya Pak Idris ya. Iya Bu. Seperti itu. Oh iya. Menurut Pak Idris ya, kira-kira Bapak keteteran mengatur waktu ini karena apa gitu? Menurut saya Bu, saya ketika mengatur waktu karena mulai ada tugas tambahan Bu. Oh karena ada, pada saat ada tugas tambahan seperti itu ya Pak ya. Biasanya tugas di LMS itu Pak Idris kerjakan pada saat kapan itu Pak Idris kalau boleh tahu? Biasanya ini Bu saya kerjakan di malam hari Bu. Oh di malam hari ya Pak Idris ya. Tapi cepat ya ngerjanya ya Pak? Ya, Alhamdulillah cepat. Tambah juga di siang hari Bu. Sekarang Bu kayaknya di siang hari ini agak mulai agak berkurang untuk mengerjakan LMS karena bertambah tugas Bu. Jadi Pak Idris kerjakan LMS-nya di malam hari Bu karena kan bertambah tugas Bu sekarang Bu. Oh seperti itu ya Pak Idris. Oh sebelumnya memang Pak Idris kerjakan di siang hari. Iya, Cuma karena ada tugas tambahan ini, jadi tugas LMS-nya Pak Idris kerjakan di malam hari seperti itu Pak. Iya Bu. Tapi nggak lama kerjanya, maksudnya nggak sampai begadang Pak. Ya Alhamdulillah Bu. Kalau selama ini Bu sudah mulai begadang Bu. Pas bertambah tugas Bu tambahan Bu. Sudah mulai begadang Bu. Bahkan biasa terlambat masuk mengajar Bu karena terlambat masuk mengajar Bu karena saya mengerjakan LKPD itu Bu di pagi hari Bu. Nah di malam hari kan saya kerjakan di situ LMS Bu. Oh jadi pagi hari yang harusnya Pak Idris masuk di kelas, tapi Pak Idris gunakan untuk persiapan buat LKPD lagi, begitu ya Pak Idris ya? Iya Bu. Oh ya Allah. Kira-kira nih ada tidak solusi sehingga tugas LMS di malam hari itu bisa dikerjakan di lain waktu seperti itu Pak? Kira-kira maksudnya ini bapak kan bisa pikir-pikir jam sekolah saya mau dari pagi sampai siang itu apakah memang full dilakukan aktivitas di kelas atau bagaimana Pak seperti itu? Kalau dari sekarang Bu kira-kira Bu bisa jadi dikerjakan di pagi hari Bu karena kan sekarang Bu ada waktu kosong saat tidak full mengajar Bu. Berarti saya bisa di situ Bu bisa kerjakan Bu di waktu luang Bu di situ. Tambah lagi ini sebagai ketua jurusan Bu kan bisa di situ Bu saya minta bantuan di situ guru produktif saya berkolaborasi. Insya Allah betul. Terus lagi di ketua jurusan Bu karena saya bisa minta bantuan ke teman sama-sama guru produktif ada yang tugas saya kerja Bu. Oh ada juga sebenarnya ada sih yang guru yang bisa bantu Pak Idris. Iya Bu. Karena biasanya ada pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya begitu ya Pak Idris ya. Iya Bu. Oh ya alhamdulillah sih kalau seperti itu. Kalau misalnya tugas apanya ini sebagai panitia prakering ini Pak. Sebelumnya Bapak kerjakan sendiri atau ada yang membantu? Kalau sebelumnya Bu saya kerjakan sendiri Bu. Tapi insya Allah Bu saya akan mulai minta bantuan di sini Bu ke teman Bu. Saya berkolaborasi membantu Bu supaya bisa berjalan dengan lancar semua apa yang kita inginkan Bu. Oh iya Masya Allah. Sebenarnya ada ya yang maksudnya ada teman-teman yang berpotensi yang bisa diajak untuk berkolaborasi begitu ya Pak Idris ya? Iya Bu ada Bu. Ya alhamdulillah sih kalau begitu. Jadi rencananya Pak Idris ke depan seperti apa ini? Rencana saya ke depan minta bantuan di situ Bu. Minta bantuan untuk tugas di teman Bu supaya ini semua kegiatan ini bisa berjalan dan Jadi Pak Idris, kalau boleh kita bedah nih satu-satu, sekedar memastikan apakah Pak Idris sudah mengetahui semua tentang solusi dari masalah yang Pak Idris hadapi. Yang saya tahu tadi kan ada 4 ya Pak Idris ya. Pak Idris keteteran menyelesaikan LMS, memilah waktu ya Pak Idris ya, memilah waktu untuk menyelesaikan LMS-nya. Kemudian ini berdampak dengan tugas
tugas di kelas ya Pak Idris ya. Iya, Bu. Iya, kemudian tentang tugas tambahan Pak Idris selaku ketua jurusan dan pembimbing dalam prakering ya Pak Idris ya. Boleh saya tahu Pak Idris? Boleh Pak Idris paparkan kembali kira-kira solusinya seperti apa tadi? Kalau solusinya ini terutama ini mengerjakan tugas LMS Bu, saya akan kerjakan di waktu yang longgar Bu, atau pada saat tidak mengajar Bu, saya akan kerjakan di situ. Baik pun waktu mengajar Bu, karena kan sekolah ini SMK Bu kan banyak prakteknya Bu. Pada saat anak-anak praktek kan bisa saya kerjakan di situ tugas LMS Bu. Pada saat saya mengajar ada prakteknya, berarti pada saat anak praktek bisa kerjakan di LMS Bu. Untuk yang kedua Bu, masalah ini tugas mengajar Bu, agar saya tetap waktu masuk mengajar Bu, berarti saya kerjain LKPD Bu di malam hari Bu. Kan saya sudah tidak kerja lagi Bu, tugas LMS Bu, berarti untuk tugas LKPD bisa saya kerja di malam hari Bu. Untuk sebagai ketua jurusan Bu, kan di sekolah kami kan banyak guru produktif Bu, banyak potensi yang bisa membantu saya. Berarti saya akan gunakan ini yang potensi teman-teman saya sebagai guru produktif untuk minta tolong untuk bisa mengerjakan ini tugas sebagai ketua jurusan Bu. Untuk pendamping sama juga dengan pendamping prakerim Bu, bisa minta tolong di situ untuk berkolaborasi untuk mendampingi anak-anak pada saat prakerim Bu. Masya Allah, mantap sekali tuh Pak Idris solusi-solusinya semuanya. Hanya ini tadi Pak Idris, saya ingin tahu yang solusi yang pertama tadi tentang LMS, pengerjaan tugas LMS itu tadi Pak Idris bilang bisa dikerjakan pada saat di kelas anak-anak praktik. Pak Idris mengerjakan LMS itu tidak mengganggu konsentrasi Pak Idris di situ atau bagaimana Pak Idris? Kalau selama ini Bu tidak Bu, dan mengganggu di situ kan pada saat anak-anak praktek Bu kan bisa di situ untuk bisa mengerjakan LMS Bu. Karena kan anak-anak SMK kan lebih banyak prakteknya Bu. Pada saat anak-anak praktek di luar Bu, apalagi Pak kan saya mengajar agribisnis tanaman perkebunan Bu, banyak turun di lapangan Bu. Kalau kan bisa anak-anak kalau langsung di situ, umpamanya contoh anak-anak di situ mencangkul mengisi polybag, anak-anak kan saya bisa Bu, saya tidak langsung di situ mengisi Bu. Berarti saya duduk Bu, berarti saya bisa kerjakan LMS Bu. Apalagi itu membuka LMS bukan bisa bukan cuma laptop Bu, bisa lewat HP Bu. Berarti kan iya Masya Allah. Kita menggunakan HP Bu. Oh iya. Kira-kira kapan ini Pak mau dilaksanakan ini? Rencananya kalau bisa Bu besok Bu, karena kan anak-anak kasihan Bu. Terutama ini proses pembelajaran Bu, harus secepatnya ini dilaksanakan Bu. Secepatnya Pak Idris, ya mantap Pak Idris, mantap. Iya, luar biasa sekali. Jadi Pak Idris, ini kan pembicaraan kita mudah-mudahan insya Allah manfaat ini ya. Pak Idris, insya Allah sudah yakin sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya Pak Idris ya. Iya, sudah yakin Bu, ya Bu. Perasaannya Pak Idris sekarang bagaimana? Agak lost atau masih galau? Untuk sekarang Bu sudah tidak galau lagi Bu, karena sudah ya Masya Allah. Ya, Iya Pak Idris, ke depan Pak Idris kalau misalnya Pak Idris sudah melaksanakan aksi nyatanya Pak Idris, saya ingin tahu nih ceritanya bagaimana ke depannya. Bolehlah di sela-sela waktu long nanti Pak Idris mungkin minggu depan atau beberapa hari ke depan Pak Idris boleh ya cerita ya ke saya bagaimana hasil dari aksi nyata Pak Idris ini. Saya ingin dengar loh kabar baiknya tentang keberhasilan Pak Idris memanage waktunya Pak Idris ya. Iya, masih ada Pak Idris? Iya, sudah ada. Terima kasih informasi solusinya Bu. Terima kasih. Iya, saya juga Pak Idris ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa betul-betul menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman yang lain. Apalagi Pak Idris nanti kalau sudah insya Allah ya, kalau sudah berhasil menjadi guru penggerak, Pak Idris harus mampu loh menggerakkan teman-teman yang lain ya Pak Idris ya. Tetap semangat ya Pak Idris ya. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Idris? Sudah bisa kita mulai sesi kedua? Ya Bu. Iya, silahkan kalau begitu Pak Idris. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Faisya?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak sehat. Saya lihat akhir-akhir ini sepertinya Ibu Paisa pilihannya lesu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Paisa? Iya sebenarnya sih Pak, karena saya sempat ini Pak terbebani gitu melihat kondisinya teman-teman. Kan ini kan seperti yang kita tahu Pak, insya Allah bulan 8 ini akan dibuka untuk penerimaan CGP angkatan 12 ya Pak ya. Iya Bu. Begitu. Tapi kok teman-teman kelihatannya kurang respon untuk mendaftar, kayaknya kurang tertarik untuk mendaftar bergabung di guru penggerak ini Pak. Kenapa kurang respon Bu? Entahlah Pak, kayaknya memang mereka belahan kalau misalnya saya pancing-pancing bahas-bahas masalah guru penggerak kok kayaknya tidak terlalu tertarik begitu Pak. Kayak seolah mencari pokok bahasan lain aja begitu Pak. Jadi dalam percakapan singkat kita ini Bu, apa yang ingin kita capai Bu? Bincang. Iya saya, iya Pak, saya itu berpikir bagaimana caranya agar bisa menarik simpati teman-teman saya di kelas, di sekolah, supaya mereka tertarik. Siapa mana tahu mereka bisa lulus juga bergabung bersama kita semua untuk di guru penggerak ini Pak, seperti itu Pak. Menurut Ibu apa kelebihan guru penggerak? Iya Pak, banyak sekali kelebihan guru penggerak Pak. Saya rasakan itu. Selain juga merubah paradigma berpikir kita sebagai guru, kemudian kita selalu berusaha untuk tergerak melakukan hal-hal yang positif. Belum lagi ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam banyak sekali Pak. Salah satu contohnya itu tentang bagaimana seorang guru menuntun siswa, bagaimana seseorang guru mampu mencerminkan nilai-nilai positif, menerapkan di sekolah, memposisikan diri sebagai itu posisi kontrol guru, dan masih banyak lagi Pak. Yang itu yang saya ingin supaya teman-teman tahu itu Pak. Menurut Ibu apa yang menyebabkan sehingga mereka kurang merespon sebagai calon guru penggerak? Kalau menurut sehemat saya sih Pak, sepertinya mereka belum terlalu mengenal ya Pak ya, belum terlalu membuka diri terhadap guru penggerak itu. Jadi mereka itu hanya melihat bagian luarnya saja. Karena terus terang Pak, mungkin sebelum saya ada CGP sebelumnya yang mereka lihat itu terlalu sibuk Pak, hanya berhadapan dengan laptop saja. Jadi kata mereka kalau jadi guru penggerak itu pusing itu saja Pak. Jadi ya kayaknya seperti itu Pak. Seberapa kurang responnya mereka Bu sebagai pendidikan guru penggerak ini jika diintervalkan antara 1 sampai 10 Bu? Kalau mau jujur-jujuran sih Pak, kalau misalnya diintervalkan antara 1 sampai 10, responnya mereka tidak ada sih Pak yang melebihi 5. Malah ada yang, kalau mohon maaf ya Pak ya, kalau misalnya ini malah ada yang sampai 0 Pak. Memang terlalu menutup diri untuk guru penggerak Pak, seperti itu Pak. Menurut Ibu nih, kira-kira ada cara yang bisa dilakukan untuk merubah paradigma berpikir teman-teman Ibu di sekolah? Kayaknya ada sih Pak. Mungkin dengan cara saya mendesimasikan ya Pak ya, mendesimasikan semua pemahaman yang saya dapat dari guru penggerak ini, mungkin mereka bisa tergerak Pak ya, seperti itu mungkin. Siapa tahu ada cara lain lagi Bu. Kayaknya, oh iya Pak, seperti ini kan saya kan sekarang posisinya sebagai calon guru penggerak. Otomatis mungkin kalau misalnya saya memberikan respon-respon positif, kemudian menerapkan semua ilmu-ilmu yang intinya saya memberikan contoh bahwa sebenarnya guru penggerak itu calon guru penggerak itu tidak terlalu sesibuk yang mereka bayangkan, mungkin seperti itu, tidak mengganggu jam pelajaran,
kegiatannya juga bisa dilakukan di sore hari. Mungkin mereka bisa ini ya Pak ya, sedikit tertarik untuk mendaftar di guru penggerak Pak ya. Iya Bu. Dengan ini kayaknya boleh juga kan, waktu Loka Karya 3 kemarin kan sempat komunikasi dengan Pak Dutek. Katanya kalau misalnya kita mau mengadakan ini secara daring, webinar begitu, Pak Dutek katanya bisa memfasilitasi di situ. Kayaknya bisa seperti itu Pak. Iya. Iya, iya. Ide ini biasa sekali. Kapan rencananya Ibu mau dilaksanakan? Kalau bisa sih ya secepatnya Pak. Bisa, bolehlah untuk diseminasinya boleh dilakukan hari Jumat nanti, boleh Pak, hari Jumat nanti. Nanti saya konsultasi dulu sama kepala sekolah saya supaya bisa saya difasilitasi adakan diseminasi. Kemudian mengenai sifat positif, budaya positif kan memang selama ini saya sudah mulai terapkan Pak, tapi kayaknya harus perlu lebih digenjot lagi ini supaya teman-teman bisa merespon positif ini. Kemudian untuk kegiatan yang kerjasama dengan Pak Dutek, kayaknya kalau jangka waktu 1 minggu kayaknya nggak bisa, tapi kalau bulan depan boleh lah Pak. Masya Allah, luar biasa sekali yang hari. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah menemukan solusinya dari masalah yang dihadapi Bu? Iya Pak, alhamdulillah. Sebenarnya tadi sempat nggak kepikiran sih Pak kok begitu. Ini ya alhamdulillah sudah kepikiran Pak. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah diseminasi ini adalah bisa merubah paradigma berpikir teman-teman di sini Pak. Jadi Ibu Faisha, bagaimana perasaan sekarang? Ya alhamdulillah Pak, saya sekarang lebih lega, lebih plong lagi. Tadi sebenarnya sempat loh Pak bingung-bingung bagaimana caranya, tapi setelah komunikasi dengan Bapak, alhamdulillah saya tercerahkan Pak. Iya. Saya tunggu aksi nyatanya. Iya, insya Allah setelah nanti hari Jumat Pak, insya Allah. Mudah-mudahan Ibu berhasil merubah paradigma berpikir mereka Bu. Amin, amin, doakan Pak ya. Insya Allah hari Jumat ini konsultasi dulu saya sama kepala sekolah. Kalau misalnya kepala sekolah sudah merespon positif, memfasilitasi ya, kita adakan diseminasi di sekolah nanti. Makasih ya Pak ya atas waktunya. Ini iya. Assalamualaikum. Sama.